barang yang bisa dijual dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa. Tidak hanya membangun infrastruktur aja, dana desa kan hanya kita tahu buat rata-rata dibuat infrastruktur. Pemdes yang tersandra dengan kegiatan-kegiatan seperti BIMTEK yang menurut saya berlebihan dan juga pemerasan dari berbagai pihak terhadap Pemdes. Kades juga belum tentu semua tahu P2KTD kan. Jadi nanti NGO jadi juru bicara kementerian tidak resmi, honornya nggak ada lagi kan repot. Selamat siang, selamat sore kawan-kawan semuanya. Terutama untuk kawan-kawan di waktu Indonesia Barat, selamat siang. Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur, berarti selamat sore kawan-kawan. Selamat datang di diskusi yang diinisiasi oleh Penabulu, Lokadaya, dan Lingkar 9. Diskusi kali ini bertajuk Membangun Desa via Berniaga Sumber Daya. Nah, saya kira pembangunan desa ini menjadi satu entry point yang bisa kita nanti diskusikan lebih lanjut. Karena kalau kata MHI Najib bahwa Indonesia adalah bagian dari desa saya. Jadi pembangunan itu, perubahan sosial itu dimungkinkan itu ya dimulai dari desa. Nah, poin-poin diskusinya saya kira nanti kita akan fokus pada pengenalan aplikasi marketplace P2KD, penyedia peningkatan kapasitas teknis desa yang dari Kementerian Desa PDT kepada UMS lokal. Yang aplikasi marketplace ini didesain oleh Kemendes dan PDT merupakan layanan yang membantu desa dalam memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan pembangunan desa sesuai dengan potensinya. Dan saya kira nanti poin-poin diskusinya juga akan merambah pada bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi ini sekaligus untuk memperkuat posisinya di tengah civic space, ruang sipil. Atau kalau kata konteks yang lain itu ada space and place. Jadi pada kondisi itulah nanti itu bisa menjadi satu entry point juga. Tanpa berlama-lama saya akan menyerahkan forumnya ke Mbak Nurul Purnamasari dari Perkumpulan Desa Lestari. Saya persilakan Mbak Nurul, sumonggo. Baik, terima kasih Mas Roni sudah melemparkan sampur pada saya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, selamat siang Bapak Ibu, kawan Lokadaya dimanapun berada. Semoga hari ini dalam keadaan baik ya. Walaupun di beberapa tempat mungkin sudah mendung atau bahkan sudah mulai hujan. Selamat siang dan selamat sore untuk kawan-kawan yang ada di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya Nurul Purnamasari dari Perkumpulan Desa Lestari mendapat tugas yang sangat terhormat dari Lokadaya, dari Penabulu, dan dari Lingkar 9 untuk memandu diskusi. Judulnya ini keren banget nih, Membangun Desa via Berniaga Sumber Daya. Wow, kayak apa sih gitu ya, membangun desa tapi menggunakan perniagaan sumber daya. Nah, Bapak Ibu, di masa yang serba digital ini semuanya 4.0, apa ada labelnya 4.0, bahkan sebentar lagi 5.0 gitu. Pembangunan desa baik fisik maupun non fisik ini bisa kita segera laksanakan dengan kualitas yang baik karena desa sudah mulai terhubung ke banyak pihak dalam satu waktu. Tentunya dengan catatan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu jika tersedia sinyal untuk komunikasi real time gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk semakin memudahkan keterhubungan itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendesa PDT melalui program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau P3PD yang subkomponen 2A mengembangkan sebuah marketplace P2KTD atau penyedia peningkatan kapasitas teknis desa. Kalau saya membaca dari beberapa informasi dan juga dari beberapa diskusi dengan kawan-kawan di P3PD, eh, marketplace ini merupakan sebuah platform baru yang ditujukan untuk memudahkan desa bisa mendapatkan fasilitasi dan penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Keren banget nih ya. Jadi tentunya kita membayangkan pembangunan desa di Indonesia ada hampir 75.000 desa ini ketika semuanya bisa mengakses P2KTD, pembangunan desanya itu bisa apa namanya bisa beragam gitu dan bisa cepat terlaksana. Nah, di siang hari ini melalui diskusi membangun desa via berniaga sumber daya, kita akan banyak mengulik apa sih P2KTD.
kemudian bagaimana kita mengaksesnya, siapa saja yang bisa menjadi penyedia jasa, dan bagaimana kita-kita ini peran OMS dalam P2KTD tersebut. Nah, siang ini kita akan banyak mendiskusikan bersama Bapak Hilmi. Beliau adalah tenaga ahli Knowledge Management System dari P3PD Kementerian Desa PDT yang nanti akan banyak menyampaikan atau memaparkan sebenarnya platform ini apa sih gitu dan bagaimana kita akan memanfaatkan. Namun sebelum kepada Pak Hilmi, kami juga mengundang Pak Nur Said Esos MSI. Beliau merupakan Kepala Pusat Pengembangan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai pembicara kunci yang akan menyampaikan gambaran umum tentang platform P2KTD. Ya, kawan-kawan, Pak Hilmi ini yang akan menyajikan hidangan utama kita di siang hari ini gitu ya, karena Pak Nur Said belum rawuh, belum hadir, maka langsung ke Pak Hilmi. Jadi ini mungkin saya akan mengantarkan pertanyaan pancingan nih Pak Hilmi. Oke, siap, monggo, monggo. Iya, pertanyaan pancingannya yang muncul di benak saya ketika saya membaca tentang P2KTD itu, eh, mengapa desa, dalam hal ini pemerintah desa dan masyarakat, kemudian dirujuk untuk menggunakan platform P2KTD, kemudian bagaimana mekanisme aksesnya, dan kemudian kami, para OMS ini yang juga bekerja di desa, apa sih yang bisa kami manfaatkan dari platform ini gitu. Jadi mungkin nanti Pak Hilmi bisa menjelaskan banyak hal tentang hal itu kepada kita yang hadir di ruang Zoom ini, tentang P2KTD sebagai sebuah platform yang akan membantu desa dalam melaksanakan pembangunannya baik fisik maupun non-fisik. Waktu dan ruang saya serahkan ke Pak Hilmi. Silakan Pak Hilmi. Perkenalkan, nama saya Hilmi. Saya dari TAP 3PD, subkomponen 2A, tenaga ahli Knowledge Management System, yang memang sedari awal program P3PD ini diadakan, saya diberikan tanggung jawab untuk memberikan masukan atau mengadvise terkait P2KTD yang pada zaman program inovasi desa itu ada. Jadi kita hadirkan kembali, namun dalam bentuk digitalisasi. Sebenarnya P2KTD ini sendiri merupakan platform ya, bukan marketplace. Kalau marketplace kami nanti khawatirnya memikirkan adanya transaksi dan lain sebagainya. Kita hanya platform yang menyediakan informasi seperti itu. Eh, Baik, coba saya share screen untuk materi. Sebelum kita ke mengenal P2KTD. P2KTD itu sebenarnya program yang dulu diinisiasi oleh program inovasi desa yang menjaring para penyedia-penyedia, yaitu ada penyedia SDM, terus infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal. Terus kemudian di zaman P3PD ini kami riset dulu sebelum perlu nggak P2KTD ini hadir lagi atau tidak. Kami riset dulu selama kurang lebih 1 tahun tentang kebutuhan dan lain sebagainya. Kemudian dari riset itu terdapat sekitar 1.800-an pendamping itu memberikan masukan dan mereka menyepakati adanya P2KTD dilanjutkan dengan berbagai macam kategori yang harus dihadirkan. Tidak lagi 3, tapi banyak kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan di desa seperti itu. Seperti P2KTD sendiri itu merupakan penyedia peningkatan kapasitas teknis desa. Itu merupakan layanan jasa yang membantu desa dalam meningkatkan memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan pembangunan desa sesuai dengan potensi dengan memanfaatkan jasa konsultan profesional yang dibutuhkan desa sehingga dapat memberikan investasi jangka panjang sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa. Kita fokuskan pada P2KTD ini adalah merupakan jasa layanan. Fokus pada jasa layanan. Kita hanya memberikan jasa kepada pemerintah desa.
Kenapa apa sih pentingnya P2KTD ini untuk pemerintah desa? Karena di desa sendiri itu banyak, utamanya banyak kebutuhan yang pendamping desa ini tidak bisa memfasilitasi dengan keahlian mereka. Eh, rata-rata pemerintah desa itu hanya didampingi melalui administrasi seperti itu. Ini saya dapat informasi dari Mas Hanom, kalau Pak Nur Said sudah masuk, jadi nanti kita lanjutkan kembali. Seperti itu, enggak apa-apa. Iya, Monggo kami serahkan ke Ibu Moderator untuk melanjutkan untuk sesi Pak Nur Said. Silakan. iya. Terima kasih. Maaf, Mas Hilmi, dijeda Enggak dulu, apa-apa, enggak gitu ya. apa-apa. Iya, eh, selamat siang Pak Nur Said. Sudah bergabung Selamat kah, Bapak? siang, Ibu. Ya, Iya, Bapak, kami tadi sebenarnya sudah sedikit mendengar bocoran atau spill dikit ini dari Mas Hilmi tentang P2KTD. Tapi tentunya di kesempatan hari ini Bapak sebagai pembicara kunci begitu ya, untuk bisa memberikan gambaran umum tentang platform ini, kemudian apakah ada apa kebijakan-kebijakan yang melatari adanya platform P2KTD ini, dan kemudian apa saja manfaat yang bisa diperoleh bagi desa dan juga bagi para penyedia jasanya gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Nur Said. Monggo saya serahkan waktu dan ruang untuk Bapak. iya. Terima kasih Mbak Nurul ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Mbak Nurul yang saya hormati, ada Mas Anom bersama seluruh peserta ya. Pertemuan pada hari ini yang saya banggakan, ada Mas Hilmi juga sebagai narasumber. Mbak Nurul dan hadirin yang saya hormati, tadi saya sepintas juga udah mendengar Mas Hilmi menjelaskan soal P2KTD. Ya. Sebenarnya P2KTD ini lahir sebagai respon atas layanan pendampingan yang diberikan oleh PPP yang belum maksimal. Ya, seperti kita tahu bersama, sejak tahun 2015 Kemendes telah melakukan pendampingan bagi seluruh desa yang mengelola dana desa tentunya, yang kemudian dalam perjalanannya ternyata TPP ini belum bisa secara maksimal melayani seluruh desa. Kenapa? Pertama, soal jumlah TPP yang memang belum seimbang dengan jumlah desa. Saat ini ada 75.265 desa. Sementara jumlah TPP kita, tenaga pendamping profesional, hanya sekitar 34.000. Nah, itu pun 34.000 terbagi. Ada di tiap pusat, ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan. Nah, untuk di tingkat PLD, itu jumlahnya saat ini baru sekitar 18.000. Hanya sekitar 18.000. Dari total kuota yang mestinya ada itu 21.000. Ya, jadi bisa dibayangkan layanan pendampingan yang diterima oleh desa dengan satu pendamping yang harus melayani 4 desa tentu tidak maksimal ya. Kemudian di sisi lain kapasitas TPP juga ini kan tidak merata, ya tidak merata. Kami menemukan beberapa data, misalnya kenapa sih APBDes itu ditetapkan selalu terlambat, ya. Jadi data di kami yang menetapkan APBDes sesuai dengan waktu, misalnya di bulan Desember sebelum tahun berjalan, itu hanya sekitar 7% dari total desa. Ya, sebagian besar selesainya di bulan Mei. Ya, nah saya coba telusuri kenapa sih terlambat. Ya macam-macam sih alasannya. Ada soal karena perbuk yang terlambat, ada soal karena kebijakan dari pusat yang terlambat. Nah, ada satu hal yang saya temukan, ternyata banyak desa yang terlambat itu karena mereka belum begitu menguasai bagaimana membuat RAB. Ini hal-hal yang
mendasar sebenarnya, karena untuk penetapan APBD atau pelaksanaan program kegiatan tentu harus membuat RAB dulu. Nah, ini ternyata tidak atau belum bisa dilakukan oleh seluruh pendamping. Ya, saya kira memang itu wajar karena tidak semua TPP adalah berbasis infrastruktur ya, berbasis teknik. Banyak yang basisnya bukan infrastruktur, bahkan banyak yang sekolah-sekolah keagamaan misalnya. Sehingga ini menjadi salah satu alasan kenapa APBD banyak yang terlambat. Nah, lahirnya P2KTD ini menjadi harapan besar bagi desa untuk bagaimana desa-desa bisa mendapatkan layanan teknis yang tadi disampaikan oleh Mas Hilmi, belum mereka terima dari pendamping. Ya, jadi P2KTD ini yang digagas oleh kementerian, yang mulai dari PID tadi disampaikan betul, program inovasi desa, kemudian masuk ke P3PD, ya. Ini digagas untuk bisa mempertemukan antara desa sebagai yang membutuhkan layanan dengan penyedia layanan teknis. Ya, ini platform platform P2KTD ini dibangun untuk mempertemukan antara penyedia dengan tentunya para desa-desa yang membutuhkan layanan teknis yang belum didapatkan dari para pendamping. Ingat saya ini perjalanannya panjang juga ini P2KTD. Ya, tadi mulai dari PID yang kemudian tidak berhasil, kemudian masuk ke P3PD, dan itu kalau tidak salah dari tahun 2018-2019, dan baru di launching kemarin di Bengkulu Utara. Ya, nah saya kira ini menjadi harapan besar bagi desa-desa untuk bisa mendapatkan layanan yang lebih profesional, karena sesuai dengan pedoman yang ditetapkan untuk pemanfaatan P2KTD itu harus melewati proses verifikasi oleh tim verifikator bagi setiap lembaga atau pribadi yang ingin masuk P2KTD. Memang sih ada pertanyaan kritis yang juga sempat saya tanyakan kepada teman-teman. Bagaimana membuat para penyedia mau bergabung di P2KTD? Ini tentu adalah pertanyaan kritis. Kenapa P2KT ini baru bisa operasional kalau orang-orang atau lembaga yang punya kapasitas sebagai penyedia peningkatan kapasitas mau bergabung. Ya, kalau mereka belum mau bergabung, ya P2KT ya hanya platform aja, hanya benda aja yang tidak akan berfungsi. Di sisi lain, kepala desa juga atau desa-desa juga tidak akan mungkin mau bergabung ketika penyediaannya yang tidak tersedia. Nah, ini pertanyaan kritis yang menurut saya sangat baik dan sangat penting untuk didiskusikan oleh teman-teman pada kesempatan ini. Termasuk bagaimana pelibatan teman-teman NGO, ya, organisasi masyarakat sipil yang menurut saya itu sangat penting untuk membantu desa, ya, membantu desa, mengawal desa sehingga desa-desa ini bukan hanya sekedar menjadi desa mandiri, ya. Desa mandiri yang kemudian ternyata tidak linear dengan penurunan angka kemiskinan, kan seperti itu. Ini saya kira peran teman-teman NGO dan organisasi masyarakat sipil ini menjadi sangat penting. Nah, inilah momen yang menurut saya bisa digunakan ya untuk berdiskusi. Mas Hilmi yang selama ini mengawal soal P2KTD tentu lebih paham soal teknis. Ya, kami hanya berharap P2KTD ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh desa. P2KTD ini betul-betul bisa membawa manfaat bagi desa. P2KTD ini bisa menjadi arena bagi para penyedia untuk sama-sama berkontribusi memberikan pelayanan kepada desa. Nah, ini poin penting yang menurut saya menjadi stressing saya pada kesempatan ini. Soal manfaat P2KTD nanti saya kira Mas Hilmi lah yang bisa menjelaskan secara teknis ya. Secara lebih detail. Ada berapa poin-poin mulai dari soal keuangan, pemberdayaan, peningkatan kapasitas, ya kan, pajak dan seterusnya. Saya kira Mas Helmi yang lebih paham. Ya, saya mungkin intinya saya mengapresiasi tentunya teman-teman yang ada di Lokadaya ini ya, yang sudah menginisiasi seperti ini. Karena terus terang
Ya, pertanyaan kuis tadi seperti yang saya sampaikan, gimana orang mau masuk kalau orang nggak tahu apa P2KTD? Ya, nah karena itu saya sangat berterima kasih kepada Mas Anung dan teman-teman, Mbak Nurul ya, sudah menginisiasi ini sehingga ini menjadi angka awal yang baik untuk apa ya, mempublish soal P2KTD ini kepada ya setiap stakeholder yang punya kapasitas untuk menjadi P2KTD. Ya, saya kira itu saja yang penting saya sampaikan karena saya harus lanjutkan perjalanan ke Lebak. Besok ada acara jam 8 pagi ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf tadi terlambat masuk. Pas mau masuk ada telepon jadi agak terlambat. Saya kira demikian Pak Nurul ya. Salam untuk semua teman-teman. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Said atas penjelasan awal tentang P2KTD ini. Itu menjadi clear. Saya mencatat ada tadi yang penting nih. Yang paling penting ada dua gitu ya. Mengajak penyedia mau bergabung dalam P2KTD karena platform ini baru bisa berfungsi kalau ada provider baik orang ataupun lembaga yang punya kapasitas mau bergabung dalam P2KTD, dan yang paling penting adalah P2KTD menjadi arena pertemuan bagi para penyedia baik orang, konsultan atau lembaga untuk berkontribusi dalam pembangunan desa. Mungkin itu poin penting yang bisa saya garis bawahi dari Pak Nur Said. Hati-hati dalam perjalanan, mudah-mudahan acara lancar besok Bapak di Lebak. Ya, makasih Mbak Nurul ya. Salam buat teman-teman yang lain ya. Mohon maaf saya nggak bisa menemani sampai akhir ya. Iya, Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa bertemu lagi. Dan ya. kawan-kawan Lokadaya, kita akan kembali ke Mas Hilmi. Mas Hilmi, selamat siang. Masihkah? Iya, masih Mbak. Masih dong ya. Aman. Piringnya tadi belum Siap. jadi disajikan ini, isi piringnya. Nggak Iya. apa-apa. Ya, Oke. Mas Hilmi, monggo dilanjutkan penjelasan tentang apa tadi P2KTD tadi, karena P2K. tadi baru baru awal nih, baru apa namanya, baru buka pintu dulu nih. Iya. Isi dalamannya kita belum tahu. Monggo, Ya, Mas Hilmi. ya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Eh, jadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapus, Pak Nur Said bahwa memang kapasitas teman-teman pendamping itu kan memang terbatas. Hanya banyak yang bersifat administrasi dan hanya bisa rata-rata itu melengkapi terkait bagaimana musdes dan jalannya pemerintah desa. Tapi bagaimana potensi desa itu memang banyak yang masih belum memiliki kapasitas itu, menggali potensi-potensi seperti itu. Jadi kami mengharapkan adanya penyedia-penyedia yang profesional atau lembaga-lembaga atau OSM atau perguruan tinggi itu ikut serta dalam pendampingan, perencanaan, dan fasilitasi di desa. Jadi memang P2KTD ini memang agak ribet ya kalau kita harus mengingat apa sih P2KTD. Sebenarnya kalau tadi Nur Said, Bapak Nur Said, Pak Kapus bisa mungkin tahun 2025 namanya diganti lebih mudah mungkin. Jadi nggak P2KTD, mungkin sedesa atau sejasa desa atau jasdes atau jasa desa atau gimana monggo. Yang jelas ini adalah layanan jasa untuk membantu meningkatkan potensi dan taraf hidup masyarakat di desa. Seperti itu. Terutama isu strategis yaitu permasalahan desa saat ini banyak memiliki keterbatasan akses baik secara kapasitas SDM untuk dikembangkan seperti keterbatasan kemampuan tenaga pendamping profesional yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur Said dan jaringan dan informasi untuk mengembangkan potensi sehingga mempengaruhi minimnya investasi jangka panjang. Jadi memang sangat susah untuk kita berkembang saat ini. Jadi butuh adanya dampingan dari orang-orang profesional, orang-orang yang mengetahui bagaimana sih potensi desa yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, P2KTD membantu desa melalui jasa konsultan profesional untuk dapat mendaya gunakan potensi desa yang perlu dikembangkan, sehingga memiliki daya investasi jangka panjang untuk taraf hidup masyarakat di desa. Terus manfaat yang didapatkan di
platform P2KTD, ya, kami menggunakan informasi online. Eh, Awalnya P2KTD itu hanya ada zaman PID itu hanya ada di OPD, yaitu di Dinas PMD. Jadi kalau pemerintah desa mau menggunakan P2KTD itu harus ke Dinas PMD dulu. Jadi harus minta izin ke Dinas PMD, minta inventaris dari Dinas PMD, baru dipertemukan antara pemerintah desa dan penyedia layanan teknis tersebut. Setelah itu kami coba untuk IoT kan, kami coba untuk berinovasi bagaimana supaya P2KTD ini mudah diakses. Jadi kita menggunakan informasi online, terus metodenya masih web online. Kita ke depan insya Allah mencoba untuk mengembangkan mobile apps, mungkin akan lebih mempermudah seperti itu. Terus kemudian akses 24 jam, jadi bisa mencari kapanpun di website, tidak perlu mondar-mandir ke Dinas PMD. Terus diverifikasi langsung oleh teman-teman tenaga pendamping profesional tingkat kabupaten. Jadi mereka langsung memverifikasi ke lembaga-lembaga tersebut. Jangan khawatir, jadi insya Allah lembaga-lembaga tersebut itu ada dan memiliki profesionalisme yang tinggi. Terus menggunakan basis web, terus keamanan pengguna. Jadi keamanan kami jaga seperti itu. Jadi informasi-informasi akan menjadi aman dan kami secure lewat server yang ada di Kementerian Desa. Seperti itu. Terus prioritas saat ini, prioritas P2KTD semenjak kita launching kemarin, ada beberapa prioritas. Salah satunya memang prioritas kami membantu pemerintah saat ini untuk penguatan potensi di desa. Pendampingan konsultan jasa profesional dalam melakukan pendampingan perencanaan penguatan potensi yang ada di desa. Jadi benar-benar kami mengharapkan teman-teman NGO, LSM, OSM, atau perguruan tinggi, teman-teman individu itu untuk menemukan potensi desa ini apa sih? Supaya tidak bangun jalan, bangun jembatan, tapi benar-benar mereka ini menemukan potensinya itu apa? Untuk supaya menjadi barang yang bisa dijual dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa. Tidak hanya bangun infrastruktur aja, dana desa kan hanya kita tahu buat rata-rata dibuat infrastruktur, tapi jarang jarang sekali. Mungkin dari 10 desa mungkin hanya 3 atau 4 desa yang dia sadar akan potensinya, tapi banyak desa yang hanya membangun infrastruktur. Ini kami ingin dari teman-teman NGO, LSM, semuanya itu bekerja sama. Ayo kita temukan potensi desa ini apa sih? Pasti ada seperti itu. Kalau kata Pak Menteri yang sekarang adalah kalau bisa ada satu desa, satu potensi yang ada. Kalau zamannya Pak Marwan dulu adalah one village, one product bahasanya, atau satu desa, satu produk seperti itu. Terus kemudian prioritas kedua adalah swasembada energi dan pangan. Nah, jasa pendamping konsultan juga dapat meningkatkan kemandirian energi dan pangan seperti memberdayakan masyarakat lokal seperti memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar desa dan juga mengidentifikasi potensi pertanian lokal serta pelatihan pertanian berkelanjutan. Jadi memang kami harapkan adanya swasembada energi dan pangan karena ke depan pemerintah kita juga banyak program-program terutama adanya makan bergizi. Jadi syukur-syukur belanjanya itu berasal dari desa. Potensinya masakannya itu berasal dari desa. Jadi kita fokuskan di desa. Katakanlah desa mampu, desa memiliki potensi, katakanlah ada potensi susu, potensi sayur-sayuran. Jadi dimasaknya itu di desa. Keinginannya seperti itu. Terus kemudian adanya hilirisasi desa dengan adanya jasa konsultan perencanaan profesional juga dapat memberikan upaya dalam meningkatkan nilai tambah dari produk atau sumber daya yang
ada di desa melalui pengelolaan lebih lanjut. Jadi memang kami harapkan hilirisasi itu dari desa, apapun potensinya itu supaya bisa dimanfaatkan oleh desa dan kembali ke desa. Seperti itu. Terus manfaat penggunaan P2KTD untuk OSM itu apa sih? Untuk lembaga-lembaga itu apa? Penyedia jasa P2KTD juga memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi layanan publik yang disediakan di tingkat desa dengan pendampingan profesional dari lembaga atau organisasi lokal maupun nasional yang bersifat inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendampingan dapat berupa ada mendorong partisipasi masyarakat, terus kemudian adanya akuntabilitas yang ada di desa, terus kerjasama multi pihak. Nah, ini kerjasama multi pihak kami dorong agar desa tidak tidak berfokus pada pendapatannya dari dana desa, tapi dari berbagai eh, pihak, dari berbagai eh, masukan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ke depan supaya banyak desa yang mandiri dan bisa memiliki potensi dari kerjasama antar multi pihak ini. Terus jenis-jenis penyedia jasa ini kami bagi ada yang profit, ada yang benefit. Yang profit ada LSM, NGO atau SM bisa. Terus kemudian ada perusahaan, terus kemudian ada asosiasi dan perorangan. Terus kemudian di benefit ini ada perguruan tinggi. Kenapa perguruan tinggi benefit? Karena perguruan tinggi ini memang dia tidak memberikan jasa layanan yang memiliki tarif, tapi mereka memiliki semacam dana tersendiri untuk pengabdian ke masyarakat. Jadi mereka siap untuk uh, terjun ke desa untuk memfasilitasi desa menggunakan dana yang ada di perguruan tinggi. Seperti itu. Ini timeline kita. Kita tahun 2023 mulai development P2KTD. Terus kemudian kemarin kami sudah uji coba di beberapa lokasi, ada di NTB, ada di Yogyakarta, ada di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua Barat Daya. Terus kemudian implementasi baru November dan baru di launching kemarin di Bengkulu Utara. Jadi aplikasi ini sudah kami uji coba, ada banyak sekali perubahan, banyak sekali update yang itu kami juga menerima masukan banyak dari baik dari penyedia, dari pendamping, dari pemerintah desa agar lebih mudah aksesnya, lebih mudah user experience-nya dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan saya berbicara dan mungkin sebentar kami coba share untuk website resmi yang ada di B2KTD. Jadi teman-teman NGO bisa bisa akses melalui p2ktd.kemendesa.go.id. Silakan, monggo. Ada 12 kategori, yaitu ada peningkatan SDM, PSDM, terus kemudian ada infrastruktur desa, ada pengembangan ekonomi lokal, ada pengembangan desa wisata, ada bantuan hukum, ada konsultan keuangan, ada konsultan pajak. Ini biasanya banyak digunakan oleh BUMDes karena BUMDes banyak yang masih bermasalah atau banyak banyak kekurangan terkait konsultan keuangan dan konsultan pajak. Terus kemudian ada konsultan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Terus ada pengembangan aplikasi digital untuk desa. Terus ada konsultan perhutanan, ada konsultan desa tangguh bencana, dan konsultan kesehatan dan gizi. Nah, ini ada 12 kategori. Monggo ada, katakanlah ada NGO yang memiliki 2 layanan, silakan. Pokoknya mendaftar sesuai dengan OSS-nya, sesuai dengan jasa layanan yang dimiliki. Seperti itu.
Jadi untuk panduannya pendaftaran ada di bawah, ada di instrumen, ada dokumen instrumennya, ada video tutorialnya, bisa dicoba, bisa didaftarkan. Pokoknya diusahakan dokumen yang perlu disiapkan adalah KTP, KTP ketua organisasinya, terus kemudian ada NPWP dari lembaganya, terus yang ketiga adalah terkait dokumen apa ya, dokumen AHU atau dokumen akte pendirian untuk lembaga-lembaga. Jadi kalau lembaga cukup tiga ini. Nah, ada kalau ada SIUP dan lain sebagainya nggak usah diisi karena lembaga yang memiliki tiga dokumen ini silakan di-upload dan didaftarkan dan kami tunggu. Insya Allah nanti kami saat ini memang lebih fokus untuk menjaring penyedia dulu. Kami perbanyak penyedia, kami tawarkan ke penyedia agar bisa langsung mendampingi desa dan kami juga mendorong adanya Kepmen nanti untuk penggunaan P2KTD agar ti- agar tidak ada lagi LSM-LSM atau organisasi-organisasi masyarakat yang eh, tiap hari melakukan pemerasan pada pemerintah desa. Jadi kami akan melindungi banyak, eh, akan coba melindungi teman-teman yang memang LSM-nya profesional untuk dapat mendampingi di desa seperti itu. Oke. Dan kami Ini dan kami maaf Pak, coba bekerja sama bersama LKPP untuk nanti terkait pengadaannya dan lain sebagainya agar lebih terstruktur dan disesuaikan dengan kabupaten masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke Bu Nurul untuk dibuka diskusi dan kami mencoba untuk menjawab nanti katakanlah kita diskusi aja, kita sharing utamanya terkait P2KTD ini. Terima kasih Bu Nurul. Ya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hilmi sudah menjelaskan singkat gitu ya tentang apa itu tadi P2KTD secara teknis. Memang belum bisa mengulik banyak gitu ya. Nanti teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan silakan bisa raise hand atau juga bisa menuliskan dalam kolom chat untuk nanti kita bisa bahas bersama Mas Hilmi gitu. Tadi sepertinya ada yang sudah mau bergabung. Oke, ada Pak Heri Setiawan. Silahkan, Pak Heri. ya. Eh, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Izin Ibu, ini kita dari lembaga PT Dharma Jaya Digital Solusi. Aha. Nah, tempo hari kita sudah melengkapi beberapa persyaratan untuk menjadi penyedia begitu di P2KTD begitu. Untuk antara lain data yang sudah kita isi yaitu biodata, kemudian data lembaga, legalitas lembaga, serta pengalaman kita begitu terkait pembinaan yang ada di desa. Kemudian kita ada sedikit kendala ataupun kurang memahami untuk poin kualifikasi teknik begitu. Kalau misalkan kita lihat di eh, poin kualifikasi teknik itu kan ada beberapa kolom yang perlu kita lengkapi begitu. Di situ ada jenis kemampuan, kemudian kemampuan teknis selama pengalaman, dan di situ juga ada dokumen kemampuan pelaksanaan kerja serta kemampuan keuangan. Nah, di sini kita masih agak bingung begitu terkait apa yang perlu kita isi di form itu begitu. Mungkin bisa diberikan informasinya begitu supaya nggak salah dalam mengisi form ini begitu. Iya, terima kasih, Pak Oke, Heri. oke. Oke, Baik. langsung mau dijawab, Mas Hilmi, atau Nggak kita? apa-apa. eh, Ya, Saya langsung jawab aja. Oke, langsung Jadi jawab. Silakan. terima kasih kepada Mas Heri. ya, Jadi untuk kualifikasi teknis memang kami dapat banyak masukan dari teman-teman penyedia ataupun dari teman-teman pendamping. Untuk kualifikasi teknis kami update dan akan kami drop karena itu sangat apa ya bahasanya sangat
PBJ sekali, sangat apa ya, sangat pengadaan sekali lah bahasanya. Dan ini tidak sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu. Jadi kualifikasi teknis akan kami drop down. Jadi mungkin sampai pengalaman dulu aja kami bisa diisi, Mas. Jadi Iya, pengalaman nanti akan ada update berikutnya. Insya Allah di hari Jumat update terbaru bisa dicoba untuk dilengkapi seperti manajemen jasanya. Nanti manajemen iya. jasa itu eh, perusahaan Pak Heri ini di bidang apa aja yang bisa dimanfaatkan oleh desa. Seperti itu aja, Mas Heri. Terima kasih atas masukannya, Mas. Iya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin izin bisa untuk masing-masing kolom, kalaupun ada catatan atau note di situ bisa diinformasikan juga Pak. Mungkin begitu. Iya, Itu Mas bisa dilihat di instrumen nanti, di instrumen pendaftaran itu ada dijelaskan iya. masing-masing. Bisa nanti detailnya ada di situ, seperti itu. Oke, baik Pak. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama, Mas. Ya Pak. Luar biasa, gercep juga nih Mas Heri. Langsung nyoba daftar. Sudah cukup lama kita Bu. Sudah ada 2 minggu kita. Cuman Oke. stucknya di situ begitu. Untung menemukan yang perlu ditanyakan itu sehingga Iya, alhamdulillah. jadi punya pengalaman nanti. Iya, alhamdulillah. Terima Oke, kasih terima Mas kasih Bu. Heri. Iya, siap. Ada juga yang sudah bergabung via chat, ada Waklim nih. Kayaknya ini lebih curhat nih Waklim nih. Bagaimana dengan desa yang berbatasan dengan kota, sumber daya alamnya tidak ada dan yang ada hanya tenaga buruh lepas. Dan dana desa tidak dipakai untuk pelatihan peningkatan kapasitas pemuda. Akhirnya dana desa hanya digunakan untuk membersihkan parit, membuat jalan, dan memperbaiki jalan-jalan desa. Sehingga kesannya dana desa yang seharusnya untuk mensejahterakan dan memerdekakan desa tidak tercapai. Hal ini terjadi di Sumatera Utara. Mungkin ini tadi yang menjadi salah satu highlight dari Pak Nur Said di awal gitu ya, karena kapasitas dan kapabilitas dari kawan-kawan TPP mungkin ya, atau ada pandangan lain kalau dari Mas Hilmi dengan situasi yang dialami kawan-kawan di Sumatera Utara nih. Ya, kemarin ya terima kasih kepada Pak Nurul. Kemarin saya juga ke Sumatera Utara, banyak bertemu dengan NGO, salah satunya ada Walhi, ada dari mungkin kalau Bu Ade gabung bisa menjelasin tuh NGO-NGO mana yang kami ketemu. Dan memang banyak dari dana desa itu utamanya di dekat perkotaan. Itu fokusnya memang ya seperti ini yang seperti dijelaskan oleh eh, apa nih, Maklim. Maklim ini nama atau nama orang atau lembaga ini? Jadi Nama panggilan oh, nama dari panggilan. Pekat Indonesia. Oke. Nama panggilan Bang. Kak Nama Muslim panggilan. namanya Kak Muslim. Oh, Cak Muslim. Oke. Izin Cak Muslim. Wah, Muslim. Muslim. Eh, Ya. jadi memang teman-teman pendamping ini kan bukan Superman ya. Jadi rata-rata banyak kebutuhan-kebutuhan yang memang di luar kapasitas itu teman-teman pendamping itu terima banyak ya. Jadi sehingga kapasitas teman-teman pendamping ini kalaupun di rata-rata hanya bisa memfasilitasi secara administrasi. Ti- banyak tidak banyak yang kurang untuk memahami bagaimana pengembangan potensi dan lain sebagainya. Jadi eh, kita harapkan nanti dana desa itu digunakan benar-benar fokus pada potensi desanya. Jadi desa-desa yang dekat dengan perkotaan itu harusnya kan setidaknya lebih maju daripada desa-desa yang jauh dari perkotaan. Jadi nanti teman-teman NGO yang ada di sekitar atau yang ada di daerah itu bisa mendampingi dan memfokuskan dana desa ini untuk pengembangan, terutama untuk SDM ya dan potensi yang ada di desa seperti itu. Iya, jadi memang ada sebuah situasi ya yang apa namanya, yang memang harus kita pahami bersama gitu, dan tidak dinafikan gitu, tidak boleh disangkal bahwa ada kapasitas yang memang belum memadai dari kawan-kawan TPP itu untuk mendampingi desa dan sehingga terjadi apa yang disampaikan oleh Waklim tadi, kira-kira begitu.
Kemudian ada dari Pak Frans, ada 3 pertanyaan ini, Mas Hilmi. Landasan formalnya apa atas kebijakan apa namanya keberadaan P2KTD ini, kemudian keberlanjutannya bagaimana dan atau sampai kapan, dan biaya untuk rekrutmen pendamping. Mungkin yang dimaksud penyedia jasanya ya. Nah, biaya untuk penyedia jasa ini bersumber dari mana gitu. Nanti untuk Mas Eko Sujatmo, tunggu sebentar ya, sabar ya, kita satu persatu. Oke, silakan Mas Hilmi. Oke, terima kasih untuk Mas Frans Frans dari Yogyakarta ini, dari Jogja. Jadi pertanyaan pertama terkait landasan formal kebijakan yang mendasari ini. Pertama terkait kebijakan formal itu P2KTD ini adalah merupakan base output untuk program P3PD. Jadi program P3PD ini memprioritaskan terkait adanya P2KTD yang dikembangkan dan dicoba dibuat untuk memfasilitasi desa. Kemudian muncullah adanya keputusan kepala badan untuk penggunaan juknis P2KTD. Jadi dan dasarnya juga terdapat dalam Kepmen pendampingan. Kayaknya kalau nggak salah saya ya, mungkin koreksi dari Mas Anom ya, Kepmen 40 terkait pendampingan pihak ketiga. Jadi kami artikan bahwa pendampingan pihak ketiga itu supaya terorganisir, itu kami buat wadah adanya P2KTD ini. Terus bagaimana keberlanjutannya di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, kami P2KTD tetap pada pendampingan, tetap pada ruang lingkup tenaga pendamping profesional. Jadi P2KTD, P2KTD ini akan menjadi bagian dari pendamping desa. Jadi nanti ada tim verifikator dari tim pendamping desa dan lain sebagainya. Dan akan kami dorong untuk menjadi Kepmen penggunaan dana desa untuk P2KTD ini. Sudah kami coba untuk diskusikan dengan tim seperti itu. Terus kemudian terkait biaya untuk pelaksanaan P2KTD ini, jadi P2KTD ini hanya bersifat informasi, Mas Frans, untuk terkait pembiayaan dan sebagainya. Nanti terkait pengadaan P2KTD ini disesuaikan dengan eh, pengadaan barang dan jasa yang ada di kabupaten masing-masing. Jadi katakanlah di desa butuh terkait potensi pengembangan hidroponik katakanlah atau ada masalah hukum, jadi butuh bantuan pendampingan hukum dan lain sebagainya. Kemudian dari NGO atau dari lembaga menyediakan layanan tersebut. Terus kemudian ada anggaran yang perlu dikeluarkan. Katakanlah dari sisi anggaran tersebut dibutuhkan adanya adanya lelang atau adanya advice terkait pengadaan jasa tersebut itu dilihat terkait aturan yang ada di kabupaten masing-masing. Karena uh, pada saat itu kami coba untuk melakukan intervensi tersebut menurut LKPP itu harus disesuaikan dengan kabupaten masing-masing karena setiap pengadaan di kabupaten masing-masing itu berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kabupaten tersebut. Seperti itu. Semoga terjawabkan dan semoga terbantu. Terima kasih. Oke, jadi para penyedia jasa ini tidak dalam tanda petik tidak bisa tarif saya segini gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan kebijakan di kabupaten gitu, Mas Hilmi ya. Nah, sebenarnya negosiasi aja. Jadi kan kami di layanan ini tidak menampilkan harga. Jadi memang itu negosiasi antara desa dengan lembaga tersebut. Katakanlah dalam penyediaan bantuan hukum, si pemerintah desa katakanlah minta dampingan hukum. Terus layanan tersebut memberikan layanan tarif katakanlah bantuan hukum sampai selesai mungkin 5 juta dan lain sebagainya. 5 juta katakanlah. Ternyata dari desa saya punya anggaran segini nih
punya anggaran 4 juta, bagaimana? Oke, enggak apa-apa. Jadi itu negosiasi antara pemerintah desa dengan lembaga. Kita tidak mengatur terkait negosiasi tersebut. Itu sudah ranah dari penyedia dan pemerintah desa. Nanti penyedia yang sudah menerima jasa tersebut, yang sudah menerima pembayaran dari pemerintah desa, itu kami harapkan dapat melaporkan hasil hasil dari pelaksanaan tersebut, seperti itu. Kami hanya memberikan informasi bahwa ini adalah lembaga yang sudah kami verifikasi dan bisa digunakan seperti itu oleh pemerintah desa. Jadi terkait harga itu disesuaikan dengan yang ada di kabupaten, standar harga yang ada di kabupaten masing-masing. Seperti itu. Tadi di-mention tentang ketika penyedia jasa selesai melakukan pekerjaan gitu, diharap melaporkan. Itu melaporkannya lewat platform tersebut atau bagaimana mekanisme Lewat laporan? lewat lewat platform P2KTD. Jadi nanti ada announcement bahwa pemerintah desa itu kan sudah menggunakan. Jadi nanti ada notifikasi untuk penyedia agar segera mengupload hasil dari pekerjaan tersebut. Jadi supaya kita tahu ini dana desa yang sudah dikelola oleh yang sudah digunakan untuk penyedia jasa itu berapa dan efektivitasnya berapa, seperti itu. Karena efektivitas itu bisa dinilai dari bintang. Nanti pemerintah desa itu kalau saya puas nih dengan layanan tersebut bisa dikasih bintang 5. Oh, saya kurang puas. Oh, banyak. Oh, ini saya ternyata bayar mahal tapi cuman dapatnya segini. Itu mungkin nanti bisa penilaian seperti itu ke masing-masing lembaga. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Jadi itu poin pentingnya tetap ada apa laporan untuk kita bisa dapat rating gitu ya di platform gitu. Iya, kita ke yang sudah raise hand, Mas Eko Sujatmo, silakan. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Selamat sore Mas Hilmi. Sebelumnya kenalan dulu, saya Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari. Sebelum bertanya, kenalan dulu Mas Hilmi. Saya salah satu lembaga atau OMS yang bekerja dari sekian puluhan bahkan ratusan OMS yang bekerja di isu-isu desa gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah platform ini nantinya atau para penyedia yang tergabung dalam platform tersebut tidak tumpang tindih dan tidak dalam tanda petik bersaing dengan teman-teman tenaga pendamping profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya sebatas platform, apakah kemudian nanti bagaimana kontra prestasinya gitu ya kira-kira. Kemudian yang ketiga, tadi disinggung soal harga juga ya, misalnya deal-deal harga antara pemanfaat dengan penyedia barang dan jasa atau jasa penyedia jasa itu kemudian hanya berdasarkan kesepakatan, apakah kemudian nanti bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas, karena teman-teman desa ini kan juga terbatasi atau ada aturan di dalam standar pengadaan barang maupun jasa di level desa. Itu pertanyaan singkat saya sementara Mas Hilmi, tapi tadi saya mau kasih tahu lebih bahwa kenapa kami beberapa puluhan bahkan ratusan UMS banyak yang kemudian bergerak juga di isu desa, karena sebenarnya latar belakangnya seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Said tadi, bahwa memang soal kapasitas dan juga kapabilitas dari kawan-kawan tenaga pendamping yang kemudian mengharuskan kami untuk lahir dan hadir untuk juga turut mengawal implementasi Undang-Undang Desa khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu Mas Hilmi Maturun. Oke, sami-sami Pak Eko Jatmo. Iya, langsung saja dijawab atas pertanyaan Mas Eko tadi, bagaimana supaya tidak tumpang tindih dengan peran kawan-kawan TPP atau bahkan mungkin kalau dalam program Desa Cerdas ada kawan-kawan duta dan kader di sana. Kemudian bagaimana kontraprestasi atas jasa pencatatannya, pelaporannya dan sebagainya. Monggo, Mas Hilmi. Oke, terima kasih Pak Eko Jatmo dan makasih Pak Nurul untuk uh,
penyedia jasa ini memang kategori-kategori ini kami sudah berikan kepada teman-teman pendamping dan atas masukan dari teman-teman pendamping, dan insya Allah hari ini tidak ada tumpang tindih. Dan kemarin setelah kami latih pendamping itu memang uh, banyak terkait desa-desa yang membutuhkan jasa-jasa tersebut. Jadi insya Allah tidak ada tumpang tindih, dan memang kami fokuskan untuk supaya desa-desa ini menemukan potensinya, potensi yang terbaik, dan dapat pendampingan yang terbaik untuk agar desa ini tidak bergantung lagi dan tidak sangat bergantung terkait dana desa, dan fokus pembangunannya lebih profesional dan lain sebagainya. Terus untuk terkait pelaporan dan lain sebagainya itu nanti pelaporannya sudah kami sediakan di eh, platform tersebut, dan kami standarisasi agar mudah untuk kita menilai apakah pekerjaan ini efektif seperti itu. Dan untuk harga, untuk tadi apakah ketika ada negosiasi harga itu bisa mencapai akuntabilitas dan lain sebagainya. Jadi untuk pengadaan jasa tersebut kami sesuaikan dengan yang ada di kabupaten masing-masing. Jadi katakanlah memang dibutuhkan adanya lelang atau pembanding, itu kami sediakan pembanding yang ada di platform tersebut. Jadi saya rasa nanti banyak desa yang rata-rata itu penggunaannya di bawah standar ini lelang. Jadi penunjukan langsung atau nilainya itu tidak tidak melebihi dari batas pengadaan jasa. Jadi ada batas pengadaan, ada batas terkait pembanding, ada batas terkait penunjukan langsung. Kayaknya banyak nanti rata-rata ketika kami survei di beberapa tempat itu kebanyakan harga yang ditarif oleh teman-teman NGO itu adalah harga yang rata-rata di bawah untuk pembanding. Jadi 5 juta atau 4 juta dan sebagainya. Tapi pertanggungjawabannya dan sisi pertanggungjawaban administrasi itu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan administrasi yang ada di kabupaten masing-masing. Katakanlah butuh adanya surat kontrak dan sebagainya, nanti akan disediakan oleh teman-teman dari pendamping desa seperti itu. Jadi Mungkin tetap ada apa namanya kolaborasi gitu ya dengan kawan-kawan TPP. iya. Hmm. Ya, benar. Jadi kolaborasi antara teman-teman tenaga pendamping profesional itu tetap ada di P2KTD. Jadi kemarin memang kami latih khusus untuk teman-teman tingkat kabupaten untuk melakukan verifikasi dan cara penggunaan P2KTD seperti itu. Jadi insya Allah mereka sudah memahami ini, dan mereka juga saat ini banyak yang melakukan sosialisasi untuk melakukan pendaftaran penyedia seperti itu, Bu. Baik, Mas Hilmi, terima kasih untuk responnya untuk Mas Eko Sujatmo. Kita ke Pak Rano Sanjaya, kalau tidak salah tadi dari Banggai. Silahkan Pak Rano. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dulu Bu Nurul sama Pak Hilmi dan Mas Anom. Ya, saya Rano Sonjaya, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten TAPM Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemarin juga baru selesai mengikuti pelatihan verifikator P2KTD kami di Hotel Merkur Batavia, Pak, untuk Sulawesi Tengah, Pak Hilmi. Nah, jadi memang berdasarkan dengan hasil RKTL kita kemarin, Pak, memang sebenarnya target itu kan karena ini loan, jadi kontrak kemarin itu target timeline-nya itu harus minimal di 15 Desember itu sudah ada beberapa aksi minimal mendapatkan 3 penyedia jasa layanan teknis yang sudah bisa masuk di marketplace P2KTD. Cuman ini yang jadi kendala, Pak, untuk ini saat ini kan kemarin kami juga belum mendapat info terkini dengan teman-teman Dinas PMD Kabupaten Banggai.
maupun di kabupaten lain ini mengenai biaya operasional kemarin yang untuk digunakan itu kan kemarin sudah ada hitungan satuannya kemarin untuk kita pakai melakukan bersama dengan teman-teman dinas target waktu untuk melakukan identifikasi sekaligus melakukan sosialisasi minimal mendapatkan di 2024 ini mendapatkan 3 penyedia jasa layanan teknis. Izin tanya Mas Hilmi, apakah memang website yang khusus? Kemarin kan kita gunakan web untuk pelatihan saja sih waktu kemarin, waktu pelatihan di Jakarta. Ini apakah sudah dirilis web resmi yang bisa diakses oleh pihak lain, maksudnya untuk pihak penyedia? Kami juga belum mendapat info itu, Mas. Apakah itu sudah ada? Karena jika itu sudah ada, maka posisi sekarang ini ada di 19 November, Pak. Artinya ada beberapa langkah aksi yang seharusnya itu sudah bisa kami lakukan. Kemudian Mas Hilmi, ini sekedar bahan diskusi saja ini untuk pasca 2024 ke 2025. Yang pertama ini sudah non teknis, Mas. Ini berhubungan dengan persoalan payung hukum. Kemarin kan payung hukum untuk P2KTD itu masih menggunakan cap badan, ya kan, menggunakan cap badan. Nah ini juga payung hukum sangat berpengaruh nanti powernya ketika kita melakukan sosialisasi di level kecamatan maupun di level desa. Seperti yang Pak Kapu sampaikan tadi, Pak, memang ini akan menjadi sebuah pekerjaan rumah. Bagaimana marketplace P2KTD itu menjadi arena pertemuan antara desa dalam hal ini menggunakan dan penyedia. Nah, ini yang sangat titik kritisnya ini ketika kita melakukan sosialisasi. Kalau untuk penyedia ya mungkin yang bisa masuk mereka yang kemungkinan akan menawarkan jasanya. Cuma kan di dalam ketentuan itu kan desa tidak ada paksaan, maksudnya dia mau menggunakan jasa layanan itu atau tidak. Ya, cuma yang jelas fungsi dari marketplace P2KTD itu agar mendapatkan sebuah lembaga atau perorangan yang secara kredibilitas itu sudah diverifikasi sehingga desa mendapatkan sebuah jasa baik dari perorangan maupun dari lembaga itu yang sangat baik. Jadi untuk ke depan ini Mas, seandainya memang untuk langkah ini kan P2KTD ini kan rebound sejak 2018 di program inovasi desa. Ini kan terlahir kembali dalam bentuk marketplace P2KTD. Nah ini sekedar gambaran saja Mas Hilmi, apakah prioritas ke depan dalam rangka era digitalisasi, ini P2KTD prospeknya gimana ini Mas untuk ke depan? Oke, barangkali itu saja untuk sementara Mbak Nurul, Mas Hilmi dan Mas Anom. Terima kasih. Salam dari Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Nurul terlempar ya ini kawan-kawan. Saya ingin melanjutkan, mungkin langsung direspon saja ini Pak Hilmi atas pertanyaan dari Pak Rano tadi. Silakan Pak Hilmi. Oke, siap. Nah, oke. Jadi web resmi sudah ada Pak Rano yang saya share di chat itu ada p2ktd.kemendesa.go.id. Silakan diakses Pak Rano dan bisa langsung penyedia untuk melakukan pendaftaran. Dan terkait nanti operasional, memang awalnya target kita kan di November ini kita selesaikan. Ternyata ada kebijakan baru Pak, ketika pasca pelatihan itu Presiden mengumumkan bahwa terkait perjalanan dinas itu benar-benar dipotong 50%. Itu juga berimbas terkait perhitungan teman-teman operasional verifikator P2KTD. Tapi insya Allah nanti di hari Jumat kita sudah minta review dari Kemenq agar khususnya teman-teman kabupaten saja yang bisa melakukan verifikasi. Jadi dari teman-teman pusat dan provinsi akan kami batasi dan akan kami fokuskan ke teman-teman kabupaten untuk melakukan verifikasi. Terus pasca 2024 bagaimana terkait regulasi atau regulasi penggunaan P2KTD ini memang saat ini masih kami pada
tahap juknis di kepala badan, putusan kepala badan, dan ke depan ini sudah kami rancang untuk untuk masuk dalam prioritas penggunaan dana desa di tahun 2025. Dan juga nanti terdapat pendampingan dari teman-teman pendamping profesional, tenaga pendamping profesional. Jadi P2KTD ini salah satu agen P2KTD ini nanti adalah teman-teman dari tenaga pendamping profesional yang ada di kabupaten-kabupaten yang saat ini masih terbatas di 380 kabupaten lokus P3PD. Jadi ke depan 2025 insya Allah di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi prospeknya memang ke depan kami fokuskan ke seluruh kabupaten karena saat ini kami memang terbatas di P3PD. Jadi P3PD itu hanya memiliki lokus 380. Di ke depan kita ke seluruh kabupaten dan didampingi oleh seluruh pendamping profesional untuk melakukan pendaftaran atau melakukan eh, penggunaan P2KTD ini seperti itu. Terima kasih Pak Rano atas pertanyaannya dan masukannya. Dan memang kami juga di website itu ada FAQ, silakan nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa dibaca di situ dan ada penjelasannya. Dan kalau ada pertanyaan di luar FAQ bisa dikirimkan lewat email yang ada di website di bawah. Terima kasih Bapak. Pak Rano mungkin ingin gayung bersambut merespon dari yang disampaikan Mas Hilmi. Silakan Pak Rano. Ya, terima kasih Mas Silmi. Senang ini bisa diskusi. Tadi ini saya dapat akses informasi ini dari akun Facebooknya Mas Anom. Jadi bisa gabung di diskusi ini Mas Silmi. Soalnya kan nggak ada surat resmi dari ini kan. Biasa ada info di grup-grup kita untuk ikut via Zoom meeting begitu. Hubungan P2KTD. Untuk Mas Anom tadi sempat posting. Ya. Saya lihat ya saya bergabung. Banyak info-info yang mungkin lewat diskusi pada hari ini termasuk perkembangan ke depan. Dan kami juga dari TPP berharap bahwa ke depan sesuai dengan isu-isu yang dimuat di dalam tadi yang sudah disampaikan Mas Ilmi sehubungan P2KTD. Kalau kemarin kan menunya itu terbatas Mas di PID kan hanya untuk SDM, kemudian kewirausahaan sama dengan infrastruktur. Ini kan menunya lebih bertambah, artinya lebih kekinian lah begitu untuk kayak tadi sudah ada jasa konsultan sama bantuan hukum dan beberapa menu lainnya. Ini memang sudah sangat bagus karena seperti yang Pak Kapus sampaikan tadi, memang keterbatasan kami TPP ini menjawab berbagai permasalahan terutama yang infrastruktur Pak kami rasakan sendiri di tingkat desa karena kekurangnya tenaga pendamping profesional khususnya di infrastruktur. Itu banyak jasa layanan yang digunakan oleh desa yang notabene-nya Pak pada saat pemeriksaan inspektorat itu desa banyak tersandra menjadi temuan karena yang membuat desain RAB itu biasanya sudah susah untuk dihubungi. Sementara jasanya sudah terbayarkan, artinya mungkin karena tidak mendapatkan penyedia jasa khususnya di yang bergerak di bidang infrastruktur yang kredibel sehingga desa gunakan mana saja. Ini salah satu permasalahan di lapangan, makanya sangat baik ke depan P2KTD ini menjadi keberlanjutannya. Dan tadi kalau Mas Silvi bilang itu akan masuk di dalam prioritas penggunaan dana desa 2025, ini secara power Mas agak bagus karena ketika kita melakukan sosialisasi ke desa ini akan memberikan sebuah respon yang baik karena secara payung hukum kaitannya cantolannya agak baik lah begitu, agak kuat karena dia akan diatur dalam prioritas penggunaan dana desa. Terima kasih Mas Hilmi atas diskusinya. Ya, makasih banyak Pak Rano. Ini sepertinya Mas Hilmi ada pertanyaan dari Mas Ari W. Mau tanya Mas Hilmi dan Bu Nurul, saya Ari, petani Gunung Kidul yang kadang diminta menjadi TPK pembangunan desa. Tapi saya kesulitan kalau diminta membuat RAP instruktur pembangunan desa. Apakah kawan-kawan Lokadaya menyediakan aplikasi atau form untuk memudahkan kami dalam menghitung RAB? Nah, mungkin Hilmi bisa merespon nih pertanyaan dari kawan kita Mas Ari. Silakan Mas Hilmi. Ya, nah, ini pertanyaan yang unik menurut saya.
Dan terima kasih nih pertanyaannya cukup. Jadi eh ini saya Bu Ari apa Pak Ari? Nah, nanti pas Nah, respon balik ini kita minta untuk langsung menjawab langsung nih Mas Hilmi. jadi saya saya panggil nama aja ya. Terkait pertanyaan Ari ini, jadi P2KTD ini kembali lagi kita hanya bersifat informasi. Katakanlah ada teman-teman dari infrastruktur, dari pertanian itu mereka orang-orang yang profesional, orang-orang yang setiap harinya bergelut di bidangnya, terutama mungkin dari infrastruktur. Jadi kami harapkan infrastruktur ke depan desa itu benar-benar dihitung secara matang, baik secara RAB, secara perencanaan, secara konstruksinya itu di, di, direncanakan dengan baik dan dibantu oleh teman-teman dari lembaga atau dari NGO agar tidak ada lagi yang pembangunan itu tidak terencana. Jadi seperti katakanlah mau bangun apa bangun jembatan atau bangun jalan itu benar-benar dihitung ketebalannya, terus menggunakan bahan apa dan lain sebagainya. Dan teman-teman konsultan itu biasanya sudah include dengan RAP yang diajukan. Teman-teman NGO, LSM, atau lembaga-lembaga perusahaan itu hanya diminta untuk melakukan perencanaan dan perhitungan, tidak untuk melakukan pelaksanaan. Pelaksanaan tetap kami dorong adanya swakelola, adanya swakelola. Jadi benar-benar pemberdayaan masyarakat di sekitar, atau bahasanya apa ya? eh, PKTD, padat karya tunai desa. Jadi pelaksanaannya tetap kita dorong ke masyarakat desa, tapi perencanaan sampai penganggaran, perencanaan penganggaran ya dan perencanaan semuanya itu dikonsultasikan pada orang-orang yang profesional seperti itu. Jadi kami harapkan juga teman-teman profesional itu juga bisa membantu melakukan RAB-nya apa sih kebutuhannya apa aja seperti itu. Terima kasih. Saya nggak Ya enak mungkin kalau manggil nama ini Ari gitu. iya, Ariwe ini mungkin silakan Ari. kalau ingin langsung konsultasi langsung nih dengan Mas Hilmi. Silakan. Ya, jadi ya itu pertanyaan kami aja Pak. Jadi kadang kami itu takut. Mungkin tadi yang pernah tadi disampaikan terkait dengan banyaknya kawan-kawan TPK yang kemudian menjadi permasalahan di tingkat desa soal pelaksanaan pembangunan gitu. Jadi kalau dihitung tidak benar, kadang kami takut dengan proses hukum Pak gitu. Makanya kami pengen belajar soal perhitungan infrastruktur gitu, sehingga nanti bisa minimalisir masalah-masalah soal infrastruktur itu saja. Terima Jadi kasih sebelumnya Mas ya, Hilmi. ya, jadi memang nanti juga teman-teman pendamping itu akan meningkat kapasitasnya ketika ada pendampingan profesional itu sambil belajar sama orang profesional juga. Oh iya iya, Cara siap siap. menghitungnya, cara melakukan perencanaan, supaya ilmu yang didapat itu tidak itu saja Pak. Jadi ada ilmu variasi dari teman-teman profesional. Siap. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Oke, matur Sami-sami nuwun, Pak Ari. Bapak. Ya, Oke, Mas Hilmi. matur nuwun. Oke. Kita lanjut, Mas Hilmi. Ini ada pertanyaan singkat dari Marliadi Loa. SK tim verifikator kapan ya? Nah, ini gimana ini, Mas Hilmi? Masih di mute, Mas? Kepencet mute sepertinya Oke, ini. oke, oke. Oke. Terima kasih. SK Tim Verificator kapan ya? Insya Allah, saya tiap hari Mbak nanyain ini. SK Tim Verifikatornya kapan ini dari eh, ke Kementerian Desa. Jadi info terakhir yang kami dapat itu BPSDM masih menunggu review dari Kemenq. Jadi sebenarnya bukan SK ya, surat surat ST surat surat tugas lah, surat surat tugas timnya. Nanti insya Allah di minggu ini akan kami berikan sekaligus akun verifikator untuk teman-teman yang kemarin sudah dilatih. Jadi insya Allah minggu ini akan kami distribusikan dan beserta SOP terkait melakukan verifikator seperti itu. Terima kasih Mbak Merlia, Mbak Maria Merliadi. Diloa. Terima kasih, Mas Hilmi. Ini PD Sidrap
Bisa saya masuk mungkin saja ya nih, masuk verifikator Pak. Selama ini di desa kami banyak sekali temuan di lapangan. Nah, ini mungkin pernyataan sekaligus terimplikasi pertanyaan ini mungkin nih Mas Hilmi. Ini terima kasih PD Sidrap. Jadi untuk tim verifikator itu hanya teman-teman, sementara hanya teman-teman yang kami latih kemarin di Jakarta. Jadi kita hanya masih terbatas di 380 kabupaten. Jadi ke depan insya Allah semua akan teman-teman PD ya, teman-teman kabupaten itu akan mendapatkan akun verifikator. Jadi saya nggak tahu ini Sidrap ini masuk lokus atau enggak, saya belum ngecek, nanti coba kami cek ulang. Terima kasih. Oke, ini lanjut Mas Hilmi. Ada pertanyaan dari Pak Huta Suhud dari Yapelmas. Hmm. Salam kenal, saya Ikhwan, FF program USAID integrasi dari Yapenmas. Salah satu masalah yang saya lihat dalam pembangunan desa, yakni alokasi dana desa yang tidak tepat sasaran, seperti pembangunan fisik yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat desa. Kemudian banyak PEMDes yang tersandra dengan kegiatan-kegiatan seperti BIMTEK yang menurut saya berlebihan dan juga pemerasan dari berbagai pihak terhadap PEMDes. Untuk menggunakan jasa P2KTD, tentu PEMDes juga akan mengeluarkan anggaran lagi. Bagaimana meyakinkan PEMDes untuk menggunakan platform P2KTD ini yang merupakan investasi jangka panjang bagi desa untuk menuju desa mandiri? Terima kasih. Nah, ini sepertinya Mas Hilmi. Pertanyaan Pak Matur Ikhwan ini menarik suwun. sepertinya. Pertanyaan Pak Ikhwan ini saya nanti juga dibantu sama Pak Sanom ya. Karena ini sangat substansi yang ada ini ya, substansi permasalahan yang ada di desa. Jadi terima kasih Pak Ikhwan untuk permasalahan ini sebenarnya sudah banyak saya dapatkan di lokasi-lokasi uji coba kami. Jadi memang terutama ini ya, terutama kayak pembangunan desa yang kurang tepat sasaran itu mungkin pada saat musyawarah desa itu yang rapat bapak-bapak doang. Jadi tidak ada atau pada saat musyawarah desa itu eh, tidak transparan dalam sisi perencanaan. Kalau ini nanti mungkin Mas Ano bisa bantu jawab, dan terkait BIMTEK seperti BIMTEK apa banyak BIMTEK dan lain sebagainya itu kemarin kami temukan di Sumut, di Padang Sidempuan, ada di Lombok Timur, itu juga banyak pemerintah desa itu yang mengeluhkan dalam tanda kutip dipaksa untuk melakukan BIMTEK yang dihadiri oleh OPD-OPD tertentu yang ada di kabupaten agar mendapatkan mendapatkan insentif dari dana desa. Jadi bahasa bahasa kasarnya dipalak oleh LSM tertentu yang LSM tertentu. Ya bahasanya lembaga sulit makan kalau kata Mas Anam kemarin. Jadi di LSM tersebut ada yang berbaju coklat atau berbaju hijau. Jadi dipaksa untuk melakukan BIMTEK, sehingga ke depan saya harapkan pemerintah desa lebih aktif mengecek apakah LSM ini sudah terverifikasi atau tidak. Kalau tidak, bisa membuat justifikasi bahwa lembaga ini tidak ada Pak. Jadi kami bisa menolak secara halus lah bahasanya. Karena lembaga yang bisa memfasilitasi desa adalah lembaga yang ada di P2KTD. Seperti itu. Terus kemudian bagaimana apa ini tadi ada yang untuk Meyakinkan penggunaan PEMDes gitu. untuk penggunaan jasa PDS yang juga akan mengeluarkan dana antara. Iya, penggunaan P2KTD ini disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau memang pemerintah desa ini butuh untuk bagaimana potensi desa ini agar terpenuhi, ya silakan menghubungi teman-teman dari NGO, lembaga perusahaan yang ada di P2KTD agar potensi desanya uh, ditemukan atau tergali secara baik lah. Terus terkait anggaran,
ya monggo disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan pemerintah desa dan lembaga jasa layanan. Jadi syukur-syukur jasa layanan itu memberikan jasa layanan gratis kan. Jadi ya tidak mengeluarkan anggaran seperti perguruan tinggi itu juga banyak gratisnya. Silakan bisa menggunakan perguruan tinggi atau NGO-NGO yang sudah ada donornya. Jadi tinggal mereka memfasilitasi tanpa adanya biaya dari desa. Seperti itu. Kalau dulu seingat saya, AusAid itu juga banyak memberikan dananya pada donor-donor dan itu juga bisa untuk memfasilitasi desa seperti itu. Terus kemudian platform P2K TV ini merupakan satu jangka panjang bagi desa untuk menuju desa mandiri. Jadi memang kami berharap ya P2K TV ini menjadi salah satu pusat pembelajaran untuk melakukan perencanaan desa yang lebih profesional. Jadi desa-desa ini yang saat ini mungkin dalam 10 tahun ini sangat bergantung pada dana desa. Kalau pembangunan desa ke depan dari pendampingan-pendampingan yang profesional, terus kemudian desa itu mendapatkan potensinya, desa itu bisa mendapatkan hasil dari potensi tersebut, sudah tidak lagi bergantung pada dana desa. Jadi benar-benar sudah memiliki nilai jual yang bisa memberikan pemasukan dalam APBDes seperti itu. Mungkin bisa disambung oleh Mas Anong karena ini juga banyak pengalaman dari Mas Anong. Terima kasih. Ya. Makasih Mas Hilmi. Saya kira Mas Anom juga bisa kita kaitkan juga Mas Anom soal mau nggak mau kan kalau kita bicara soal platform P2KTD tadi, itu kan diharapkan juga untuk memperluas civic space kan Mas Anom. Artinya di tengah isu civic space atau bukan hanya ruang sipil, melainkan penyusutan ruang sipil. Itu problemnya nggak mau akhirnya nggak bisa mencapai demokrasi yang deliberatif. Nah itu saya kira percakapan yang belakangan Mas Anom juga sering sampaikan itu kalau kaitannya dengan desa. Monggo Mas Anom. Ada respon yang menarik menurut saya dari yang saya tangkap. Yang paling urgen ini aktornya dulu. Aktornya ada pemerintah desa. Tadi sudah Bang Rano sudah memulai tindakan komunikasi dengan pemerintah desa supaya yakin P2KTD itu bisa dilakukan. Justru saya ada celah juga yang harus diamankan, tanda petik, safeguard-nya oleh teman-teman P3PD. Karena Mas Hilmi ini P3PD kan mungkin akan selesai bulan Desember. Nah, berarti kan otoritasnya Pak Kepala Pusat yang akan mengelola aplikasi ini bersama otoritas lain. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah teman-teman tenaga ahli dari unsur pendamping desa itu yang sudah dilatih kemarin, mungkin hampir ribuan orang, saya nggak salah 1.000 lebih ya. 1.700. Ya, 1.700. Kalau 1.700 ini kontraknya selesai pada Desember dan tidak diperpanjang Januari, itu berarti sia-sia pelatihannya. Maksud saya, Diperpanjang, Mas, diperpanjang. ya, diperpanjang melalui surat tugas atau apapun namanya, sehingga surat tugas terhadap verifikator itu tidak memutus komunikasi antara teman-teman NGO yang sudah baru kenal dengan teman-teman pendamping. Saya yakin pasti sudah beberapa kenal atau sudah mulai menjajaki kenalan dan bisa masuk ke pemerintah desa secara langsung. Karena kalau gaya NGO ini kan community, bukan langsung ke pemerintah desa. Pasti ada aktor-aktor yang dipetakan sebagai pemain kunci, aktor kunci dan seterusnya. Jadi di level pusat ada kebijakan yang memastikan aktornya jangan hilang dulu. Kan sayang teman pendamping desa seperti Bang Rano tiba-tiba hilang, pendamping desa hilang, PLD hilang, terus kita ketemu siapa? Kades juga belum tentu semua tahu P2KTD kan? Jadi nanti NGO jadi juru bicara kementerian tidak resmi, honornya nggak ada lagi kan repot. Yang gitu kan. Itu satu amankan aktor. Pesan saya meskipun Mas Hilmi bukan pejabat atau bukan orang yang aman juga pada bulan Desember kan, tetapi paling tidak membisikkan amankan dulu semua konteks TPP yang terkait dengan P2KTD, terutama verifikator yang dilatih ribuan di beberapa hotel Jakarta. Nah, kemudian yang kedua ini perspektif NGO. Tadi kita ini memang salah kaprah. Kalau pakai LSM di desa itu memang serba salah. Idealisme kami itu LSM.
Bahasa Inggrisnya NGO kalau punya donor, kalau nggak ada donornya bukan NGO, ornop, OMS gitu kan. Nah, dengan keswadayaan yang ada seperti di jejaring Lokadaya ini, mungkin teman-teman nanti kenalannya bukan LSM gitu, Mas. Ya NGO biar keren, bahasa Inggris, non-government organizations, biar keren lah. Tidak memakai bahasa LSM. Saya tahu sendiri, Kades dipalak tanda petik, yang aku LSM tahu di depan mata saya sendiri. Dan itu sering terjadi. Nah, Pedro ini paling tidak bisa meluruskan peran idealisme NGO atau LSM, OMS, dan sebutan lain, CSO dan sebagainya, itu lebih masuk ke desa tidak hanya pada level komunitas, sekaligus ke pemerintah desa dan aspek demokrasi deliberatifnya, Musdes. Jarang loh NGO diundang Musdes, ini penting kan untuk mempengaruhi aspek kebijakan. Kalau saya sering diundang Musdes pakai undangan resmi BPD, Bisa itu saya Lestari juga manfaat. Mas Anom. Sering Iya, diundang di Musdes Mas Anom. itu honornya di nggak ada, kadang ada gitu kan. Ya nggak Karena ada mewah. pastilah Musdes kok. Ada kalau disepakati. Nah, tapi di luar kegiatan itu kesempatan bagi aktivis-aktivis untuk masuk ke desa yang belum berdesa. Karena Sumatera Utara tadi maupun beberapa desa yang urban itu benar, pengaruh aspek rasionalisasi ekonomi itu seperti itu. Ini belum mendampingi BUMDesa dan seterusnya. Maka tipikal-tipikal P2KTD yang menunya ada semakin melebar, itu menurut saya peluang. Seperti tadi disebut lembaga bantuan hukum. Selama ini kalau saya ketemu Kades atau Sekdes, itu tidak bisa memanfaatkan program paralegal misalnya, atau bantuan hukum. Karena PPDS nggak bisa keluar untuk membiayai warga atau pemerintah desa. Apalagi yang paralegal desa atau konteksnya bantuan hukum untuk orang miskin. Sekdesnya nggak miskin. Bagaimana masuk? Nah, ini peluang bagi beberapa pemerintah desa yang menjadi kasus gara-gara pasca tadi di audit, inspektorat, dan sebagainya, tidak tahu konsultasi kemana, bisa aja klik di situ untuk bisa mendapat layanan. Ini mirip Halo Dokter gitu lah, kira-kira aplikasi ini kan pasien bertanya, obatnya cari sendiri. Ya lebih levelnya di atas dukun. Halo Dokter itu lebih lebih bisa rasional. Mudah-mudahan ini kan lebih rasional dalam konteks kita mungkin sebutnya ya pendamping pendamping desa pihak ketiga karena tidak dikontrak oleh kementerian seperti TPB. Yang ketiga ada aspek beberapa contoh kasus tadi RAB kata infrastruktur itu benar itu kawan petani tadi itu harus ada tempat bertanya di NGO lokal menurut saya. Jadi supaya rentang jaraknya tidak terlalu jauh. Karena karakter desa atau kelurahan di Yogyakarta berbeda nanti dengan desa di Sumatera. Nah, jadi konteks penghitungan RAB-nya itu juga ada aspek kultur, rasionalisasi angkanya berapa. Menurut saya mendekatkan NGO dan desa dan Kementerian Desa melalui P2KTD ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Harus ada layanan yang bertanggung jawab di kementerian kalau terjadi gap komunikasi. NGO bertanya kepada siapa? Kalau ini kan jelas, Dinas PMD, siapa aktornya. Jadi pertautannya itu jelas. Mas Roni ada di Jogja, kadang di Solo. Kontaknya siapa kalau di Jogja? Mbak Nurul, Eko mendampingi BUMDesa dengan Jarum Kudus. Kontaknya siapa? Nah, itu yang menurut saya ada forum teman-teman bertanya, kalau bisa Mas Hilmi ada nomor khusus yang bisa di-share, kalau ada apa-apa tanya langsung. Ya tadi itu kan lu sudah upload tapi kapasitas teknis nggak bisa ngisi, ternyata mau di-drop. Nah, itu kan berarti ini sedang P2KTD itu aplikasi dan kegiatan yang sedang berjalan. Dan memungkinkan semua untuk bisa bertanya dan saling menyelesaikan masalahnya. Nah, inilah posisi menurut saya ada aspek demokratisasi yang menumpangi aspek digital gitu. Civic space agak melebar dikit. Civic space ini kan maksudnya ruang kebebasan, Mas. Tapi ruang kebebasan itu juga ada muatannya, aspek ekologi. Diskusinya tidak lagi soal RAB, tetapi bagaimana muatan perjuangan ekologi, momentum bukan ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Bisa nggak isu-isu yang selama ini diperjuangkan NGO masuk ke dalam ranah desa? Supaya desa itu berdesa, tidak desa yang administratif, tidak desa yang salah alokasi ke parit, tetapi memang infrastruktur yang menyatukan kepentingan rakyat desa. Ini menarik. Saya kira ada peluang melalui aplikasi untuk
civic space itu bisa tercipta, tetapi harus diimbangi dengan proses dialog-dialog di lapangan. Yang terakhir ada satu yang belum klop sebenarnya, yang hilang dari Kementerian Desa, yaitu forum NGO. Dulu ada Pokja masyarakat sipil, isinya NGO semua. Waktu itu masih di Kesekjenan, sehingga kalau ada forum itu semua NGO bisa saling ketemu, bisa saling diskusi, refleksi, dan tukar-menukar resep, gitu. Resep pengorganisasian. Kata kuncinya perorganisasian. Nah, saya harap Mas Ilmi bisa menyampaikan ke Pak Kapus, kapan-kapan kami informal meeting pun tidak masalah. Forum Pokja masyarakat sipil itu dihidupkan supaya P2KTD ini nggak timpang. Terlalu berat ke TPP, TPP-nya besok nggak dikontrak kan berat juga. Dinas PMP diganti. Kan kacau nanti itu harus dipertahankan. Ya, itu level politik birokrasi. Tapi yang forum pokja masyarakat sipil ini penting supaya komunikasi tidak putus antara NGO yang sudah di lapangan dengan gayanya sendiri, swadaya lagi. Nah, apalagi ini mulai mau mengakses APBDes. Nah, mudah-mudahan forum itu bisa ada dan diwadahi oleh kampus. Itu kira-kira Mas. Ya, Terima Mas kasih. Anom, Mas Anom, ini saya kira makin asik karena ada proses kritis yang kemudian kita bisa baca soal konteks perdesaan. Saya kira Pak Nur Azazi ini sudah buka kamera, nih, mungkin ingin langsung memaparkan responnya. Silakan Pak Nur. Masih di mute Pak. Silakan Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak. Ini saya, aduh, baru masuk ini padahal nih. Ini mau reunian dengan Pak Anom ini sebenarnya. Iya kan, kalau P2KTD kita waktu di Kalimantan pernah juga kemarin itu memberikan istilahnya semacam perbekalan lah kepada kawan-kawan P2KTD yang ada di sana pada saat periode 2018-2019 itu. Yang mereka kegiatan-kegiatannya sangat beragam itu, mulai dari yang mengurus PAUD kan, kemudian yang mengurus posyandu, juga ada yang dari vers dan itunya apa namanya semacam bantuan hukum juga, yang mungkin digagas oleh Mas Anom nih untuk yang paralegal ya Mas Anom ya. Ya saya kira tapi di luar itu sebenarnya kan ada juga organisasi-organisasi formal yang mungkin mereka mengklaim bukan sebagai bukan, ya bisa kita kan katakan sebenarnya P2KTD kemarin itu juga ada yang ormas, karena kan seperti Himpaudi itu adalah organisasi kan, juga yang organisasi istilahnya bukan yayasan, tapi mereka adalah perkumpulan berbadan hukum. Berarti kan sebenarnya ormas ya, ormas berbadan hukum. Mungkin ke depan juga bisa juga dilibatkan yang semacam yang mengurus tambang gitu kan, yang sekarang mengurus tambang, tapi sekarang arahnya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Dan desa sendiri kan saat ini juga menjadi apa namanya lokus untuk investasi itu, dan saya kira investasi jangan sampai menjadikan desa itu sebagai objek saja untuk dikeruk, tapi juga kalaupun juga harus masuk, diharapkan ada sharing atau shareholder. Jadi masyarakat desa sebagai pemegang saham dari investasi yang masuk di situ. Nah ini mungkin butuh apa namanya peran dari P2KTD untuk melakukan menjembatani antara masyarakat desa dengan pemodal-pemodal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk masuk ke sana. Ya mungkin itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan di sini. Saya kira ini adalah tugas berat juga bagi kita, dan saya di Kementerian Desa saya kebetulan sekarang ini juga banyak berhubungan dengan kawan-kawan naker. Mereka juga sedang mengarahkan adanya yang namanya arbitrator desa ya. Nah ini saya kira juga perlu juga tapi kaitannya dalam penanganan untuk penyelesaian hubungan industrial. Saya kira juga perlu kita kritisi juga apakah ini akan efektif nanti atau malah hanya menjadi
semacam